Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Masai Putri dari kelas 21S04. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cybercrime yaitu carding. Apa itu carding? Carding merupakan salah satu bentuk kejahatan cybercrime yang berkaitan dengan dunia perbankan, khususnya kartu kredit. Carding adalah kegiatan berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Data kartu kredit itu diperoleh dengan cara mencuri yang biasanya bersumber dari situs ilegal dan jaringan spammer. Pelakunya biasa disebut dengan carder. Di sini terdapat 4 jenis carding. Yang pertama adalah wiretapping. Jenis carding yang berupa penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Pelaku penyadapan bisa memperoleh banyak informasi pribadi yang menimbulkan kerugian besar bagi korban. Yang kedua ada counterfeiting. Jenis carding yang berupa pemalsuan kartu kredit hingga terlihat sangat mirip seperti aslinya. Pemalsuan kartu kredit ini ditopang dengan peralatan dan keahlian khusus. Lalu ada phishing, yaitu jenis carding yang berupa pengelabuan melalui situs web. Pelaku mencuri data kartu kredit lewat situs yang bisa menarik korban agar mau mengisi atau menyerahkan data pribadinya. Lalu yang terakhir ada misuse of card data, merupakan carding berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak disadari oleh pemilik aslinya. Biasanya pelaku bakal berhati-hati menggunakan kartu kredit tersebut mulai dengan nominal yang kecil dalam melancarkan aksinya. Lalu di sini ada penjelasan tentang carder. Carder memiliki beragam cara untuk membobol, mencuri, atau mendapat data identitas dan nomor kartu kredit korban yang nantinya digunakan untuk carding. Salah satu caranya adalah lewat phishing atau mengelabui calon korban melalui informasi palsu. Carder umumnya bakal mengirimkan link website palsu. Biasanya carder akan berpura-pura menjadi lembaga terpercaya seperti bank. Kemudian carder memberitahu korban seolah terjadi gangguan pada platform dan membutuhkan data pribadi dengan alasan untuk membantu pemulihan. Padahal itu merupakan tipuan belaka. Langsung saja kita lanjut. Dalam artikel ilmiah, tinjauan hukum pidana terhadap carding sebagai salah satu bentuk cybercrime oleh Cahyo Handoko, disebutkan bahwa carder biasanya melakukan pencurian nomor kartu kredit untuk membeli barang secara online. Kemudian barang yang dibeli dari carding itu bakal dijual oleh carder untuk mendapatkan uang demi memperkaya diri. Kejahatan dari carder ini sifatnya non-violence, yang artinya kejahatan tidak menimbulkan kekacauan secara langsung, tapi dampaknya sangat besar. Bahaya carding yang cukup serius adalah munculnya tagihan kartu kredit pada korban secara tiba-tiba, padahal ia tidak sedang berbelanja apapun. Ini bisa terjadi karena carder berhasil mencuri data kartu kredit korban dan menggunakannya untuk berbelanja. Lalu ada cara mendapat data kartu kredit yang biasa dipakai carder, yaitu dengan malware carder, yaitu menyebarkan malware dalam bentuk link ke korban dengan tujuan agar bisa membobol dan mendapatkan akses ke akun serta perangkat korban. Saat berhasil terbobol, carder akan mencuri data kartu kredit. Lalu yang kedua ada forum carding carder, yaitu bisa mendapat data kartu kredit dengan membelinya melalui situs web ilegal seperti forum carding di deep web. Setelah membeli, carder biasa memeriksa keaktifan kartu kredit tersebut dulu sebelum menggunakannya. Lalu yang ketiga ada skimming kartu kredit data. Kartu kredit juga bisa didapat carder dengan perangkat skimming atau alat kecil untuk menyalin data. Alat ini dipasang carder di atas magnetic stripe kartu kredit asli milik korban. Kemudian data di dalamnya bisa disalin dan kemudian disalahgunakan. Lalu ada cara mencegah carding. Cara mencegah carding yaitu tidak memberikan informasi terkait kartu kredit kepada siapapun, selalu merahasiakan 3 digit angka yang tertera di belakang kartu kredit beserta tanggal kadaluarsanya. Saat bertransaksi di tempat umum, pastikan Anda sendiri yang menggesekkan atau input kartu kredit di mesin penerima pembayaran atau edisi. Hindari melakukan transaksi online dengan jaringan internet Wi-Fi umum karena tidak bisa dipastikan keamanannya. Simpan surat tagihan kartu kredit dengan aman atau robek dan buang surat itu hingga tidak ada lagi yang bisa melihat informasinya. Segera melapor ke bank penerbit kartu kredit bila terdapat transaksi yang mencurigakan. Lalu ada cara kerja carding. Di sini ada phishing. Yaitu pelaku akan berpura-pura menjadi pihak yang kredibel seperti bank. Carder kemudian akan menghubungi korban dan menginformasikan bahwa ada gangguan pada akun korban. Carder akan mengorek berbagai informasi dan menggunakannya untuk carding. Lalu malware, yaitu pelaku akan menanam sebuah malware berbentuk seperti program atau software di perangkat korban seperti laptop atau ponsel. Carder pun dapat memantau perangkat tersebut, termasuk saat korban memasukkan nomor kartu kredit dan password saat bertransaksi di sebuah situs. Lalu ada skimming. Pelaku biasanya menggunakan alat khusus di mesin pembaca kartu kredit dan mencuri beberapa informasi penting di dalam kartu kredit tersebut.
Lalu yang terakhir ada forum. Ada forum carding tidak resmi tentu saja, yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku untuk bertransaksi informasi kartu kredit curian. Lalu ada tips menghindari carding, yaitu pertama, jaga kerahasiaan data. Cara paling utama untuk menghindari carding adalah dengan tidak membagi informasi terkait kartu kreditmu kepada siapapun. Lalu, gunakan jaringan internet pribadi. Hindari menggunakan jaringan internet publik untuk melakukan transaksi keuangan, contohnya wifi di tempat umum. Lalu, pilih situs belanja online terpercaya. Pastikan kamu hanya berbelanja di situs online yang terpercaya dan memberi keamanan ganda pada pengguna kartu kredit seperti dengan menggunakan fasilitas OTP. Lalu yang terakhir, perhatikan saat bertransaksi offline. Carding juga dapat terjadi saat kamu bertransaksi offline. Perhatikan bagaimana pihak penjual menggesek kartu kreditmu. Pastikan bahwa petugas menggesek kartu kreditmu di edisi sekali saja dan tidak menggunakan dua mesin berbeda. Lalu di sini ada ilustrasi carding. Ada 4 gambarnya. Lalu di sini juga ada contoh kasus kejahatan carding yang pernah geger di Indonesia. Mengenai kejahatan seorang karyawan Starbucks di MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan pada tahun 2010. Ia telah menggelapkan data nasabah pada sekitar Maret 2010 yang akhirnya kejahatan tersebut terbongkar setelah adanya pelaporan transaksi ilegal lebih dari 41 nasabah. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih.